Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami bertiga dan saya sendiri Nurfitria Yasmin dengan NIM 1916030048. Rekan saya Prima Zelvin dengan NIM 1916030072 dan Indah Aprilia Syahrul dengan NIM 1916030044. Semoga kalian tidak bosan melihat kami di minggu ini. Kali ini kami akan membahas mengenai populasi dan sampel. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi tentang populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau suatu objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subobjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Misalnya, akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini menimpakan populasi. Sekolah X mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas, tetapi sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya. Misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasi, dan lain-lain. Dan juga mempunyai karakteristik objek yang lain, misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan, dan lain-lainnya. Yang terakhir berarti populasi dalam arti karakteristik. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki Presiden Y. Dalam bidang kedokteran, satu orang sering bertindak sebagai populasi. Darah yang ada pada setiap orang adalah populasi. Kalau akan diperiksa, cukup diambil sebagian darah yang berupa sampel. Data yang diteliti dari sampel tersebut selanjutnya diberlakukan ke seluruh darah yang dimiliki orang tersebut. Baiklah, selanjutnya sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Bila sampel tidak representatif, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang memegang telinga gajah, maka ia menyimpulkan gajah itu seperti kipas. Orang kedua memegang badan gajah, maka ia menyimpulkan gajah itu seperti tembok besar. Satu orang lagi memegang ekornya, maka ia menyimpulkan gajah itu kecil seperti seutas tali. Begitulah kalau sampel yang dipilih tidak representatif, maka ibarat tiga orang buta itu yang membuat kesimpulan. Selanjutnya itunya teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengembalian sampel untuk digunakan dalam penelitian, yang mana secara skematisnya itu teknik sampling terbagi menjadi dua, itunya probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini mempunyai 4 teknik, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, area or cluster sampling, dan non-probability sampling. Itu juga memiliki beberapa teknik, diantaranya pertama sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purpose sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Oke, kita masuk pembahasan pertama, yaitu mengenai probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, dan sampling area or cluster sampling. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.
Misalnya, ada populasi yang relatif homogen, kemudian diambil secara random sehingga didapatkanlah sampel yang representatif. Yang kedua itunya proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi itu mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misal, suatu organisasi mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan yang ada yang misalnya strata 1, strata 2 30 orang dan STM 800 orang. Maka jumlah sampel yang harus diambil dari strata pendidikan tersebut itu harus mewakili setiap strata pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga itu disproportionate stratified random sampling, yang mana teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya itu berstrata tetapi kurang proporsional. Sama seperti tadi, misalnya ada karyawan dengan strata pendidikan dengan beragam. Bedanya untuk disproportionate stratified random sampling ini, pengambilan sampelnya itu beberapa strata itu diambil secara keseluruhan untuk dijadikan anggota sampel, sedangkan beberapa lagi itu hanya beberapa doang yang dijadikan sampel. Misalnya kita mempunyai karyawan dengan strata pendidikan S1 40 orang, S2 30 orang, STM 300 orang, SMEA 800 orang. Maka untuk STM dengan SMEA ini kita ambil beberapa untuk dijadikan anggota sampel, dan untuk strata 1 dan strata 2 ini bisa diambil secara keseluruhannya itu untuk menjadi anggota sampel. Itulah yang membedakan antara disproportionate stratified random sampling dengan stratified random sampling yang tadi. Kemudian yang keempat itunya cluster sampling atau area sampling, yang mana teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang akan diteliti itu sangat luas. Contohnya, penduduk dari suatu provinsi atau kabupaten. Maka untuk menentukan yang mana yang akan menjadi sampel penelitian kita ambil dulu yang pertama itu kita pilih secara acak. Misalnya untuk provinsi Sumatera Barat saja. Kita pilih secara acak kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Setelah kita mendapatkan beberapa kota dan kabupaten yang akan kita jadikan sampel, kemudian di tiap kota dan kabupaten tersebut kita seleksi lagi, kita pilih lagi yang sampelnya itu lebih spesifik, misalnya di tingkat kecamatannya. Jadi sehingga pada akhirnya didapatkan sampel secara individu. Yang kedua itunya non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi 6 hal. Yang pertama kita masuk dalam sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misal kita mempunyai 4 orang untuk mau kita ambil sampel beberapa orang, maka setiap orang tersebut kita beri nomor dari 1 hingga 40, kemudian kita ambil secara sistematis, misalnya seperti kelipatan 3, sehingga didapatkan sampel dengan nomor urut 3, 6, 9, dan seterusnya. Yang kedua itunya sampling kuota, merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Contohnya, jumlah sampel yang kita tentukan adalah 500 orang, maka pengumpulan data didasarkan pada 500 orang tersebut. Jika belum mencapai 500 orang, maka penelitian itu dianggap belum memenuhi kuota yang ditentukan. Dan jika penelitian itu dilakukan secara berkelompok yang terdiri atas 5 orang, maka setiap anggota itu harus dapat menghubungi 100 anggota sampel. Kemudian yang ketiga itu sampling incidental, mana merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Itu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ini sampling purpose. Sampling purpose adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, kita akan meneliti mengenai makanan. Otomatis orang yang kita jadikan sampel itu haruslah orang yang ahli di bidang makanan. Yang selanjutnya itunya sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini digunakan apabila populasi itu relatif kecil dan kurang dari 30 orang, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil.
Sampling jenuh ini bisa juga disebut dengan sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang keenam adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang yang akan kita jadikan sampel. Tetapi karena dengan 2 orang tersebut kita rasa belum terlalu representatif dengan penelitian yang akan kita lakukan, kemudian dicari lagi beberapa orang, sampai seterusnya kita menemukan beberapa orang yang representatif dengan penelitian kita. Selanjutnya, cara menentukan ukuran sampel. Biasanya, jumlah anggota sampel itu sering kita gunakan dengan ukuran sampel, yang mana ukuran itu kita harapkan 100% mewakili populasi atau sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi itu 1000 dan hasil penelitian itu akan dilakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi. Biasanya, tingkat kesalahan dalam penelitian itu tergantung kepada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Semakin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlakukan. Dan sebaliknya, semakin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlakukan sebagai sumber data. Untuk menentukan ukuran sampel bisa menggunakan rumus seperti yang tertera, atau bisa juga melalui tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Oke, demikianlah pembahasan kami mengenai populasi dan sampel. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi, atau memberikan saran, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhir kata, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.